Halo Sunsilk Girls, selamat datang di course Kenali Bakat Dalam Diri untuk Karirmu. Bersama saya, Brian Gunawan. Apakah kamu pernah merasa bingung? Sebenarnya apa sih bakat yang kamu miliki? Atau apakah bakat tersebut dapat mendukungmu sebenarnya dalam meraih mimpi? Atau lagi nih, apakah kamu pernah terkendala dalam meraih mimpi? Misalnya, karena tidak dapat dukungan oleh orang tua. Nah, Sunsilk Girls, ada fakta menarik nih. 60% di antara perempuan Indonesia merasa bahwa tantangan terbesar mereka dalam meraih mimpi itu sebenarnya berasal dari faktor keluarga dan tuntutan masyarakat. Nah, untuk menghindari hal tersebut, pada video pertama ini saya akan membahas tentang tips mengetahui bakat untuk meraih mimpi kamu. Menurut KBBI, bakat adalah dasar kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat juga sebuah kemampuan seseorang yang merupakan bawaan dari lahir, sebagai potensi yang masih perlu dilatih dan dikembangkan untuk mencapai impian yang ingin diwujudkan. Hal pertama yang perlu kamu lakukan untuk mengetahui bakatmu adalah merenungkan kembali hal apa yang dengan mudah yang dapat kamu lakukan dengan baik. Cara paling mudah nih untuk mengetahuinya adalah melalui akademik. Kamu bisa lihat lagi dan amati nilai-nilai kamu. Dalam bidang apa sih nilai kamu yang paling tinggi? Ilmu sains, bahasa, atau ilmu sosial? Gak hanya itu tapi Sunsil Girls. Kamu juga harus perhatikan juga apakah ada faktor lain yang menunjang nilai kamu di bidang tersebut. Bisa jadi nih, karena guru atau dosen yang enak dalam mengajar, atau bisa jadi juga baik ceritanya dalam memberikan nilai. Bakat kamu juga tidak selalu di bidang akademik. Apabila kamu ikut berbagai kegiatan non-akademik, seperti organisasi kemahasiswaan, kepanitiaan, ekstrakurikuler, hingga komunitas, biasanya soft skills atau bakat non-teknis kamu akan terlihat dominan saat menghadapi masalah-masalah. Soft skills ini dapat berupa kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kepemimpinan, hingga kerjasama dalam tim. Intinya nih, menguasai salah satu soft skills juga akan sangat bermanfaat untuk kamu di masa depan. Yang kedua, renungkan kembali apa yang suka kamu lakukan dengan tekun. Biasanya hal-hal yang kamu lakukan dengan tekun dapat mengasah bakat atau natural talent kamu. Misalnya, kamu suka menggambar. Kamu bisa menghabiskan 2 hingga 3 jam waktu luang kamu untuk menggambar. Sehingga nih, setiap ada waktu luang, kamu pasti menggunakannya untuk membuat gambar kamu menjadi lebih baik. Mungkin pada dasarnya, kamu sudah punya bakat dalam menggambar. Dan untungnya kamu juga berminat dalam seni. Jadi tanpa disadari, kamu sudah mengasah natural talent kamu. Nah, skill seperti menggambar ini bisa dikategorikan sebagai hard skills. Tapi jangan lupa ya, tetap selalu perhatikan juga soft skills-nya kamu. Misalnya, di sisi lain kamu sebenarnya pendengar yang baik. Kamu sering mendengar curhatan teman-teman kamu tentang berbagai hal. Dari awalnya hanya suka mendengar, lalu kamu belajar untuk punya gambaran seperti apa yang dirasakan oleh teman kamu. Kemudian kamu bisa berempati dengan cerita teman-teman kamu. Dan kamu tahu harus bereaksi seperti apa saat mendengarkan mereka. Apakah teman kamu misalnya hanya butuh nasihat, dihibur, atau hanya sekedar didengarkan saja? Jika kamu masih ragu dengan apa bakat kamu atau merasa kamu termasuk orang yang biasa-biasa saja dalam berbagai hal, maka kamu mungkin bisa nih mencoba tips ketiga ini, yaitu keluar dari zona nyaman kamu. Seperti kutipan dari John C. Maxwell, if we're growing, we're always going to be out of our comfort zone. Atau artinya nih, kalau kita berkembang, kita akan selalu keluar dari zona nyaman kita. Nah mungkin kamu belum mengetahui bakat kamu karena belum pernah keluar dari zona nyaman kamu. Mungkin kamu berpikir, jika hidup sudah nyaman, aman, dan tentram, untuk apa harus keluar dari situ? Tapi nih, ketika kamu keluar dari zona nyaman, sebenarnya kamu belajar untuk ditantang lebih dari sebelumnya. Bisa saja kamu harus menghadapi hal-hal baru dan asing yang tidak pernah kamu temui sebelumnya. Atau berada di level kesulitan yang lebih tinggi lagi.
Sehingga kamu harus mengatasi tantangan tersebut dengan semua kemampuan yang kamu miliki. Nah, di saat semua kemampuan atau kapabilitas itu kamu kerahkan, disitulah kamu sebenarnya belajar apa bakat kamu yang berguna dalam mengatasi tantangan tersebut. Baik itu hard skills, soft skills, atau bahkan bisa jadi kamu menemukan bakat lainnya dari dua skills tersebut secara bersamaan dan ternyata bisa bersinergi. Nah, saya mau berbagi sedikit nih pengalaman saya ketika saya harus keluar dari zona nyaman saya untuk bertumbuh. Sebelum S2 bisnis, bidang pekerjaan saya cenderung terfokus pada pelatihan saja, sehingga zona nyaman saya berada pada area learning and development. Kemudian, setelah menjalani S2 bisnis, saya memperluas zona nyaman saya menjadi Human Resources Business Partner. Bidang profesi yang mengharuskan saya mengetahui berbagai macam disiplin ilmu terkait dengan human resources atau sumber daya manusia. Pada saat itu, saya harus bergerak cepat dalam 3 bulan saja untuk menyerap seluruh ilmu yang ada. Oh iya, ini bahkan setelah saya mendalami S2 bisnis, yang ngomong-ngomong juga bukan zona nyaman saya loh sebenarnya. Tapi, Sunsil Girls, saya belajar banyak dalam rangkaian proses itu. Saya harus menghadapi hal baru dan asing, seperti ilmu HR tentang pengembangan organisasi, serta ilmu bisnis, seperti analisis laporan keuangan. Terus terang aja nih, saya merasa bodoh di tengah orang-orang pintar dan berpengalaman. Tapi melalui proses itu saya belajar. Ternyata jika saya sudah benar-benar niat, memiliki kelebihan untuk menyerap ilmu dengan cepat, dengan pertanyaan saya yang kritis dan banyak, serta dalam proses itu, saya juga belajar bahwa ternyata hal yang lebih bisa ditingkatkan adalah bertanya dengan cara yang lebih baik, komunikatif, dan tidak menyinggung orang. Ini adalah salah satu contoh dari sekian banyak pengalaman yang tidak nyaman buat saya, tapi membuat saya benar-benar bertumbuh. Nah, Sunsilk Girls, dari pengalaman saya, perfection is all about learning. Kesempurnaan adalah milik Tuhan, tapi dengan belajar kita selangkah lebih dekat menuju kesempurnaan itu sendiri. Jadi, jangan takut ya kalau kita lagi merasa tidak nyaman. Justru disitulah kita sedang bertumbuh dan belajar. Ingat kan waktu proses dulu nih, waktu masih kecil gigi kita tumbuh, nggak nyaman rasanya sakit. Tapi pada saat itu gigi kita sebenarnya sedang tumbuh-tumbuhnya. Nah, selain melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan, kamu juga bisa nih tanyakan ke orang lain untuk mendapatkan insight mengenai bakat kamu. Kamu bisa loh menanyakan ke orang-orang terdekat, seperti orang tua, kakak, adik, dan teman baik kamu. Tidak sampai di situ saja, kamu juga bisa kok menanyakan kepada orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kamu, mendidik kamu, atau pernah mengawasi kamu saat bekerja, seperti guru, dosen, teman satu tim saat kerja, manajer, atau supervisor kamu. Tanyakan deh sama mereka, apa sih kelebihan kamu dalam melakukan sesuatu? Atau mungkin nih, apa ada tugas tertentu di mana kamu bisa mengerjakannya dengan mudah, sementara orang lain mungkin butuh waktu atau effort lebih. Nah, coba pastikan orang yang kamu tanyakan juga ya, adalah orang yang kamu percaya nih bisa menilai kamu secara objektif. Dan hindari bertanya pada orang-orang yang mungkin akan terlalu bias. Misalnya, dari teman-teman yang suka memuji aja gitu, atau membesar-besarkan performa kamu. Dari daftar kelebihan tersebut yang sudah kamu tanyakan, bisa saja kamu mulai menyadari, oh ternyata ada bakat terpendam yang sudah terlihat oleh orang lain. Yang perlu kamu ingat, bakat bukan hanya satu atau dua hal yang menonjol dan seberapa tinggi tingkat kamu menguasainya. Bisa saja nih bakat tersebut datang dari beberapa hal yang sudah cukup menonjol dari kamu. Tapi memang perlu masih diasah dan dikembangkan untuk mencapai level yang diharapkan. Salah satu cara yang dapat membantu memahami bakat kamu ialah melalui asesmen psikologis. Ada beberapa tipe asesmen di online untuk menilai bakat atau talent kamu. Salah satunya teori psikologi mengenai bakat yang disebut multiple intelligence theory atau kecerdasan majemuk. Teori ini membahas bahwa bakat bukan hanya satu kemampuan yang menonjol pada satu orang, tapi setiap orang memiliki kelebihan masing-masing. Nah, seperti apa nih penjelasan lebih lengkapnya? Sunsilk Girls, kita lanjutin yuk di video berikutnya. Sampai jumpa.